Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua. Selamat Siang, Bapak. Bapak. Yang Bapak. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan adik-adik semua bisa ikuti dalam kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk adik-adik semua, siapkan hati dan batin. Berdoa menurut kepercayaan dan iman masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik adik-adik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, saya ingin bertanya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Hai, Pak. Baik, Bapak. Bapak Bapak. kabar juga. Oh ya, Bapak kabar juga baik, ada semua. Ya. Senang Pak, kalau dengan kabar Pak juga Pak. Ya, karena masih kondisi COVID ini, pada masa pandemi ini, Bapak ingatkan lagi kepada kalian semua, jika keluar jangan lupa menggunakan masker dan jangan lupa jaga jarak dan mencuci tangan ketika berpergian dan ketika pulang. Siap Pak. Ya. Oke, baik, kita lanjut ke materinya. Pada hari ini Bapak akan membahas tentang topik yang menarik, yaitu menumbuhkan rasa empati dan simpati kepada orang lain terhadap diri sendiri. Mungkin dari kita semua, dari adik-adik ini, mungkin ada yang sudah mengerti kata-kata dari simpati atau empati? Belum Pak. Sudah, Pak. Ya. Pernah, Bapak. Oh ya, jadi dari adik Ica belum pernah mendengar, dan dari adik Lili dan ini Ino sudah. Mungkin coba ini dari Ino bisa memberikan apa itu arti dari simpati? Baik, kalau arti dari simpati itu perasaan tertarik kepada sesuatu. Oh ya, betul. Dari adik Lili, kalau menurut saya itu ya, ayo lanjut. Kalau menurut saya itu simpati itu ketertarikan seseorang terhadap sesuatu, Pak. Ya, betul. Jawaban dari adik-adik semua betul. Yang tadi dikatakan oleh adik ini Ino dan Nili, bahwa simpati itu artinya rasa tertarik terhadap sesuatu. Baik, dari pengertian telah diberikan oleh adik Ino dan adik Lili itu betul. Akan tapi di sini kita akan membahas tentang rasa simpati itu lebih ke arah kemanusiawi. Kalau tadi dari adik Lili dan adik Ino itu menurut Bapak itu sudah betul, akan tetapi itu lebih ke pada umumnya. Akan tapi di sini kita akan membahas tentang perasaan kita terhadap orang lain. Yang dikatakan oleh adik Ino itu simpati adalah rasa ketertarikan terhadap orang lain atau rasa peduli. Kalau empatinya itu artinya itu rasanya lebih tinggi, artinya lebih di atas. Artinya kita peduli dan juga kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut. Contohnya, jika ada suatu desa yang ada bencana, ketika kita memiliki rasa simpati itu artinya kita bilang dalam hati kita itu artinya kita peduli. Oh, di sana itu ada ada bencana alam, jadi kita harus peduli. Kalau empati itu artinya kita itu juga ikut merasakan apa yang mereka rasakan pada saat itu. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Ya. Seperti itu artinya perbedaan simpati dan empati. Perbedaan simpati dan empati itu seperti itu. Hanya kalau simpati itu hanya sekedar rasa peduli, akan tetapi empati itu rasa yang kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Mungkin adik-adik pernah merasakan hal yang sama seperti yang tadi Bapak bicarakan, tapi mungkin adik-adik semua masih bingung. Ini rasa termasuk rasa apa? Simpati atau empati? Ataupun adik belum
mendengar kata-kata simpati dan empati seperti yang tadi adik Ica bicarakan bahwa dia tidak mengerti kata empati dan simpati. Oke, baik, kita lanjut. Di sini Bapak hanya ingin menyampaikan bahwa untuk adik-adik semua harus menanamkan sifat simpati dan empati dalam diri adik-adik semua agar rasa kepedulian kemanusiaan diri adik-adik itu bisa besar, artinya rasa jiwa sosialisme itu besar. Apalagi adik-adik semua ini sudah duduk di bangku SMP, adik harus belajar dari sekarang supaya ketika kelak besar itu adik-adik bisa memandang orang lain itu sama, jangan memandang orang lain itu seperti kena musibah, adik-adik tidak peduli. Di sini adik-adik harus benar-benar peduli dan juga turut merasakan. Kalau bisa adik-adik itu memberikan lebih atau apa yang adik punya tapi tidak dipergunakan bisa juga dikasihkan kepada orang itu agar rasa sosialisasi atau kemanusiaan adik-adik itu lebih tinggi seperti itu. Baik, dari pengertian singkat apa ini, mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan saran atau lain-lain, Pak, persilakan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Pak anggap kalian semua sudah mengerti dan memahami apa arti kata simpati dan empati. Ya, Bapak. Ya, baik. Baik, terima kasih. Sekali lagi dalam tempat ini Pak mengucapkan terima kasih dan jangan lupa apa yang telah Bapak sampaikan ini harus dipahami. Jangan keluar telinga kiri, masuk telinga kanan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Pak minta maaf. Seperti itu ya. Kalian harus simpan dalam hati atau ini pemikiran adik-adik semua agar materi ini tidak lepas dari kehidupan adik-adik semua, karena kita manusia ini pada dasarnya adalah manusia yang hidup harus bersosialisasi dengan orang lain, seperti itu. Oke, baik, ini materi singkat dari Pak. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, Pak minta maaf. Dan sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, mungkin ada adik-adik dari semua bisa memimpin kita dalam doa sekaligus mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Baik, Bapak dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita menutup pertemuan kita ini dengan doa, dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut iman kepercayaan saya. Teman-teman yang agama lain menginginkan saja berdoa. Baik. Berdoa selesai. Ya, terima kasih adik kita dalam memimpin kita dalam doa untuk sekaligus menutup kegiatan kita pada hari ini. Oke, baik, dari tempat dan waktu yang Pak sediakan ini, Pak ucapkan banyak limpah terima kasih adik-adik semua karena telah meluangkan waktu dan kesempatan adik-adik karena telah mengikuti kegiatan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat Pak, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih kembali Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih Bapak.